Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial HTML. Nah, kali ini kita akan coba case study ya, membuat static website yang HTML yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita akan terapkan pada sebuah static website. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita nanti sudah jadi ya. Nah, di sini ada halaman home-nya. Ini ya, index. Ini ada menu, ada home, ada menu, ada about. Nah, kalau misalkan kita klik menu, dia akan diarahkan ke halaman menu. Kemudian kalau misalkan kita klik about, di sini akan diarahkan ke halaman about-nya. Nah, di dalam menu di sini ada selamat datang, kemudian ada section, ada aside ya. Kemudian ada list menu di sini, kemudian ada footer, ada testimoni. Kurang lebih seperti ini nanti hasil yang jadinya ketika kita membuat static website kali ini. Oke, ini akan saya close. Nah, kita akan memulainya dengan membuka terminal. Kita akan buat dulu folder project kita. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke direktori C, HTML tutorial, kemudian di sini kita akan membuat direktori baru, HTML static. Nah, saya enter, saya akan masuk ke HTML static. Nah, oke, kita sudah berada di folder static. Kita ketikkan code, spasi dot, dan enter. Oke, ini halaman pertama ketika kita membuka folder kerja kita. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan satu file baru. Sini saya akan buat file index.html. Oke, sebelum kita mulai saya akan menambahkan satu folder baru ya. Untuk image saya akan duplikat saja dari yang ini, kita akan copy. Nah, ini akan saya copy ke sini. Static. Nah, saya akan copy ke sini. Kita close lagi. Nah, di sini sudah ada image ya. Sini ada map, ada menu ya. Oke. Kita kembali ke index.html. Nah, di sini kita akan membuat dokumen baru standar HTML. Saya akan memilih HTML5. Nah, misalkan saya akan ganti di sininya home. Oke, seperti ini. Saya akan save. Oke, bodinya ini belum ada isinya. Kita akan coba tambahkan main sini ya. Seperti ini, kemudian tambahkan header. Oke. Nah, header ini kita akan tambahkan heading 1. Ini sidebarnya akan saya tutup dulu ya dengan menekan Ctrl B biar lebih lega. Nah, di ininya heading satunya judulnya kita akan tuliskan selamat datang. Oke, kita akan save dulu. Nah, sambil kita live-nya jalankan ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan gunakan untuk samping menyamping. Seperti ini. View-nya akan saya ubah menjadi WordWrap. View. Nah, supaya ke bawah. Oke. Di header ini kita akan tambahkan ya. Side untuk samping ya. Di sini kita akan tambahkan side untuk sampingnya. Kita tambahkan heading 4. Nah, di heading 4 ini kita akan ini side. Oke. Ini side-nya. Kemudian kita tambahkan satu paragraf dummy di sini dengan
lorem. Nah, seperti itu. Belum terlalu kelihatan karena kita masih belum menambahkan CSS. Nanti kita akan tambahkan sedikit CSS supaya lebih menarik ya. Kemudian saya akan menambahkan section. Nah, section ini saya akan buat H3 di sini dengan nama ini adalah section, contoh saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat yang sebenarnya ya harus lebih bagus. Misalkan di sini kita akan buat paragraf seperti biasa. Saya akan masukkan teks dummy. Nah, jika teman-teman mau menambahkan, saya akan coba tambahkan di sini dummy juga. Seperti ini, supaya lebih agak panjangan ya. Saya akan save. Nah, biar agak panjangan seperti ini sectionnya. Nah, kemudian setelah section kita akan tambahkan menu. Oke, sini saya akan tambahkan table. Nah, kemudian tr. Nah, kemudian di sini saya tambahkan td. Saya akan call span di sini 5. Kita akan gabungkan 5 row menjadi satu. Di sini contoh menu misalkan. Saya akan save. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh menunya. Oke, kita tambahkan lagi di sini tr. Tabel row-nya kita tambahkan. Nah, td. Nah, di td kita akan tambahkan image. Image src-nya kita masuk ke image 1. LT-nya di sini misalkan img1. Nah, width-nya saya kasih 100. Saya akan save. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan duplicate ke bawah td-nya. Nah, ini akan saya ganti menjadi image 2. Ini juga akan saya ganti dengan image 2. Saya save. Nah, dia ke kanan ya. Seperti ini. Kita akan duplicate lagi. Ini saya ganti menjadi image 3. Ini juga image 3. Saya save. Maka gambarnya bertambah. Saya duplikat lagi ke bawah. Saya ganti dengan image 4. Ini juga diganti dengan image 4. Nah, panjangnya kita akan samakan supaya lebih rapih ya. Oke. Nah, ini saya ganti dengan image 5. Ini image 5. Saya save. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, image sudah kita load. Kita di sini akan menambahkan satu lagi artikel. Nah, saya akan tambahkan di sini artikel seperti ini ya. Sini saya tambahkan heading 3. Nih. Contoh artikel. Saya akan save. Nah, dia ke situ ya. Karena kita belum menambahkan CSS. Tambahkan paragraf, kita tambahkan dummy text seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu di bawahnya artikel ini. Kalau enggak di artikel dah. Kita di bawah artikel kita tambahkan testimoni ya. Saya buatkan ini heading 4. Testimoni. Nah, testimoni ini diambil dari saya membuat italic tulisan. Kemudian saya akan menambahkan strong pugu underscore, misalkan dari pugu underscore yang testimoni ya. Saya tambahkan PR. Nah, seperti ini. Dan sini saya akan menambahkan dummy text ya. Lorem lagi aja seperti ini. Kita save. Oke. Ini sudah ada. Nah, kita tambahkan di sini. Oh, ini header. Header ini harusnya di atas ini, nggak nyampe ke sini. Ini kita X. Header itu hanya sampai
Oh, ini belum ada menunya ya. Selamat datang. Kita tambahkan menu di sini. Sebelum assign nih. Nah, di header ini kita akan tambahkan menu. Misalkan ini selamat datang kita kasih ke bawah ya supaya dia menjadi judul. Nah, di header kita tambahkan menu. Nah, di sini saya tambahkan lagi H1 rumah makan Mbok Berek. Misalkan seperti ini. Tuh, jadi 2 ya. Makan MKN. Makan A-nya mana? Kita save. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini image. Nah, src-nya kita masuk ke header. alt-nya ini header. Nah, kita akan kasih height-nya ini 200. Width-nya kita kasih 100%. Nah, jadinya ada ini ya, ada kayak menu gitu. Nah, ini kita kasih tag alignment-nya center. Style text alignment-nya kita kasih center. Ini save. Nah, dia jadi ke tengah ya. Oke. Nah, sekarang di bawah image kita akan tambahkan menu. Kita tambahkan nav di sini untuk navigasi UL, LI. Nah, ini kita tambahkan wrap-nya ke ini ke indeks nanti ya. Indeks. Nah, di sini home. Nah, ada home. Kemudian kita akan duplikat 3. Di sini ada menu. Nah, ini nanti ke HTML menu mengarahnya ya. Kemudian di sini ada about. About ini juga akan mengarah ke HTML. About. Kita save. Nah, ini sudah ada agak-agak lumayan lah ya. Nah, kita tambahkan di sini footer. Nah, paling bawah nih di bagian main nih setelah ini kita akan tambahkan sedikit lagi ya. Ini garis supaya agak rapi seperti ini. Nah, lihat di bawah supaya ada garis. Nah, ini setelah menu juga enaknya dia kasih garis ya. Setelah header, mana header? Nah, kita kasih garis. Nah, supaya ada pemisah. Oke, di sini kita tambahkan footer. Nah, footer kok itu. Footer. Oke. Footer ini kita akan isi dengan alamat, address ini ya. Address. Nah, misalkan di sini pojok kode, kemudian saya akan kasih BR. Kemudian di sini misalkan jalan Flamboyan nomor 44 Rengseng Kembangan. Oke, turun Jakarta misalkan 4 lah gitu ya. Ini saya tambahkan decline lagi, save. Oke, ini sudah ada. Nah, kita tambahkan di bawah ini satu paragraf untuk copyright ya. Copyright. Nah, N
copy. Nah, dari pojok kode. Misalkan seperti ini, kita save. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya. Oke. Sekarang kita akan tambahkan untuk style ya supaya lebih bagus lah daripada ini ya. Oke, kita akan buka lagi sidebar-nya. Saya akan menekan Ctrl Shift E. Nah, di sini saya akan menambahkan satu folder baru CSS. Kemudian di dalam folder CSS kita akan menambahkan style.css. Oke, ini ya. Kita akan tambahkan ke sini link. Nah, kita ambil dari kita akan ambil dari CSS style.css. Oke. Kita kembali, ini sidebar-nya kita tutup lagi, Ctrl B. Oke, kita kembali ke style sini. Nah, di style kita akan tambahkan ini untuk footer. Nah, supaya footernya ini agak nggak bagus ya. Nah, footer ini kita akan kasih padding 10. Padding 10 pixel. Ini bukan materi CSS tapi nggak apa-apa supaya inian kita lebih bagus ya. Padding left saya mau kasih 50 px. Nah, kemudian background color saya mau kasih 3333. Oke. Nah, jadi ini lebih berwarna ya. Nah, karena backgroundnya jadi hitam, maka tulisannya harus kita ganti menjadi white smoke misalnya. Nah, jadi seperti ini ya. Supaya kelihatan. Ini lumayan bagus lah. Oke. Sekarang kita akan modifikasi menunya. UL. Nah, UL-nya kita akan ganti menjadi list style tipenya. List style tipe none. Oke, kita save. Nah, ini jadi hilang ya list style tipenya. Oke, kemudian kita akan tambahkan margin. Kita kasih 0. Kemudian padding kita kasih 0. Kemudian overflow kita bikin hidden ya. Kita save. Nah, ini supaya rata ke kiri ya. Kemudian background color kita kasih sama dengan footer ya. Nah, biar ininya seragam sama. Oke. Nah, dari sini li-nya kita harus tambahkan lagi li. Nah, li-nya kita akan jadikan apa? Plotnya left supaya dia berada dari kiri ya. Nah, lihat plotnya left. Kemudian saya akan menambahkan li, kemudian a. Nah, ini akan kita isi dengan displaynya. Display block. Nah, displaynya block. Nah, kemudian colornya ini supaya sama kita jadikan white smoke juga. Oke. Kemudian text alignmentnya kita kasih center. Nah, kemudian paddingnya kita kasih 16 px. Mana x-nya? px. Oke. Nah, teks dekorasinya kita kasih none. Kita save. Nah, sekarang ini sudah agak bagus ya. Footer sudah, menunya ini sudah, tapi ini menunya agak kurang ini ya, hovernya tidak kelihatan. Kita tambahkan lagi li-a-2 hover. Supaya ketika hover ada reaksi lah. Jadi lebih bagus ya. Nah, ini ketika hover kita akan ganti background colornya dengan 1. Oke, saya akan save.
Nah, kita coba. Nah, jadi kelihatan ya ada kayak interaksi. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan memodifikasi side-nya. Ini ya supaya dia bisa pindah ke kanan sana. Nah, side-nya kita akan ganti menjadi width-nya. Width-nya kita ambil hanya 30% supaya dia berada mengambil space hanya 30% ya. Tuh, jadi seperti itu. Kemudian margin top kita akan ambil 30 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian padding left-nya 15 pixel. Margin left-nya 15 pixel jauh juga. Float-nya right ya, supaya dia berada di sebelah kanan. Nah, perhatikan dia udah geser ke kanan ya. Float-nya right. Font style-nya kita kasih italic supaya miring. Tuh. Nah, background color-nya kita akan ganti dengan light gray. Nah, jadi dia sudah berada di sini ya. Oke. Nah, supaya ini apa namanya menyesuaikan, nah kita tambahkan di sini section. Nah, section kemudian artikel. Nah, ini akan kita buat width-nya hanya 70%. Jadi tadi kan kita sudah ambil 30%. Nah, kalau kita tambahkan lagi menjadi 70% jadinya 100%. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Ini sudah lumayan lah ya. Oke. Sekarang kita akan menambahkan untuk menu dan about-nya. Ini kalau kita klik menu, nah about belum ada nih karena menunya belum ada. Oke, kita akan buka lagi sidebar-nya, Ctrl Shift E. Oke. Nah, di luar di sini, nah saya akan tambahkan lagi satu. Oh, jangan di dalam situ. Kita klik yang ini. Kita tambahkan di sini menu. Menu.html. Oke. Nah, menu.html ini akan kita tutup lagi. Biar agak lega lah. Kita ketikkan HTML, ambil HTML5. Kita akan isi title-nya menu. Kita akan save. Nah, kita akan ambil, kita tambahkan dulu deh di sini main ya, biar ada mainnya dulu. Kita akan ambil menunya dari sini, header-nya nih sampai HR. Kita taruh ke sini, kita paste. Oke, kita misalkan klik menu. Nah, menunya di sini sudah ada ya. Nah, stylenya ini belum kita copy. Nah, stylenya ini kita copy juga supaya menunya ini ikutan sama dengan home. Tuh, kita save jadinya dia berubah ya. Oke, di bagian ini nah, kita akan buatkan table untuk rincian menunya. Oke. Table kita ganti, tambahkan tr. Saya akan tambahkan td. Nah, di td ini saya akan tambahkan img. Kita akan tambahkan image. Kita ambil dari image dan image 1. ALT-nya img 1. Ini width-nya misalkan 150. Saya save. Nah, dia sudah muncul ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini TD. Maksudnya ini sebagai judul.
Misalkan pecel Betawi, kita save. Nah, dia berada di kanan seperti itu ya. Kita tambahkan lagi TD. Misalkan di sini untuk keterangannya kita akan buat dummy saja seperti ini. Ini view-nya kita wrap lagi. Nah, udah ya. Nih, kita wrap. Oke, kita sekarang tambahkan lagi untuk TD. Nah, ini untuk harga. Misalkan kita tambahkan strong. Ini Rp 50.000. Oke. Save. Nah, ini sudah ada Rp 50.000. Kemudian kita tambahkan lagi untuk checkbox-nya. TD. Nah, input kita tambahkan checkbox. Namanya misalkan menu 1. Oke, ini kita tambahkan menu 1. Saya tambahkan di sini label. Labelnya menu 1, isi labelnya pesan. Nah, kita save. Nah, di sini sudah muncul checklistannya untuk pesan ya. Kita tambahkan lagi TD satu lagi untuk jumlahnya. Input tipe teks. Nah, namanya jumlah ID-nya juga jumlah. Oke, kita tambahkan placeholder-nya jumlah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk ngisi di sini jumlahnya berapa. Oke, kita akan copy ini menjadi 5 row karena kita ada 5 menu. Ini saya akan duplicate ke bawah. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita ada 5 menu. Tuh, seperti ini ya. Misalkan saya akan edit yang paling atas ini sudah. Ini diganti dengan image 2. IMG 2. Misalkan ini soto Lamongan, bukan Betawi ya. Misalkan nama menunya soto Lamongan. Soto Lamongan. Kita save. Nah, ini sudah berubah menjadi soto Lamongan. Loremnya tidak akan kita ubah. Misalkan harganya ini 60.000 ya. Ini hanya contoh. Oke, yang lainnya tetap sama. Oke, image 3 kita ganti dengan image 3. Kita save. Oke, ini misalkan 40.000. Nah, seperti ini. Ini namanya bukan pecel lagi, tapi bubur Bogor misalkan ya. Bubur Bogor. Kita save. Oke. Nah, kemudian ini image 4. Yuk kita ganti image 4. Misalkan ini soto Bogor. Soto Bogor harganya misalkan 30.000. Kita save. Nah, kemudian yang terakhir ini image 5. Ini juga image 5. Kita save. Nah, misalkan ini namanya roti John. Roti John, misalkan seperti itu, harganya misalkan 60.000. Oke, ini sudah kita buat ya. Nah, di bawahnya kita akan tambahkan satu button untuk pesan. Nah, kita tambahkan satu di sini TR. Kemudian TD. Nah, TD yang ini kita akan call span 6. Nah,
Di dalamnya saya akan tambahkan garis, horizontal rules, input. Nah, ini tipenya button. Nah, misalkan ini pesan value-nya ya. Kita save. Nah, perhatikan di sini sudah ada tombol pesan ya. Kita tambahkan satu lagi tombol untuk reset. Oke. Input tipe reset. Nah, misalkan di sini reset. Oke. Oke, ini sudah kita tambahkan footer dari sini. Kita copy saja footernya dari yang tadi. Oke, ini kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Paste, kita save. Nah, sini biar lebih bagus. Ini PR-nya kok ada 2. Oke, ini tambahkan satu lagi AR di sini ya. AR. Nah, jadi ada 2 garis ya. Oke, ini untuk home sudah. Oke. Kemudian menu sudah kita list ada. Nah, sekarang tinggal about. Oke, yang about kita akan tambahkan juga. Kita akan buka sidebar-nya. Oke, kita akan tambahkan di sini about.html. Oke, kita akan tutup lagi sidebar-nya. Nah, di sini kita sama akan tambahkan HTML 5. Nah, title-nya akan kita ganti dengan tentang kami. Oke, ini kita akan save. Oke, kita coba dulu ya. Ini home. Kita ke about. Nah, masih kosong tentang kaminya ya. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Nah, ini akan kita copy lagi untuk header-nya. Nah, yang bagian header kita akan copy lagi karena akan menunya sama. Ya, di sini akan kita tambahkan main dulu. Kemudian kita paste yang ini. Kita save. Nah, ini belum muncul karena belum kita pilih ya. Nah, kemudian CSS-nya juga kita copy karena CSS-nya juga sama. Kita paste ke sini, kita save. Nah, kita klik about-nya. Nah, sekarang sudah ada ya. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan heading 1 tentang kami. Misalkan ini saya save. Oke. Tentang kaminya kita tambahkan dummy text di sini. Lorem. Hai. Ini akan kita view word wrap lagi. Oke, ini sudah kita tambahkan. Nah, kita tambahkan H3 heading 3 untuk alamat. Oke. Nah, alamat ini kita akan copy dari footer. Nah, di footer ini kan sudah ada address nih. Kita tinggal copy aja ke sini alamatnya ya. Kita paste ke sini, kita save. Nah, alamatnya sudah kita dapatkan. Nah, dari alamat ini kita akan tambahkan lagi section. Kita tambahkan section untuk, nah, misalkan ini untuk ini ya, mapnya. Kita tambahkan heading 3, misalkan map. Nah, mapnya ini kita ambil dari image. Nah, img. Nah, src-nya kita ambil dari image, kemudian ambil yang map. alt-nya map. Kemudian width-nya kita kasih 400 lah misalkan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, section sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk
komen. Nah, untuk komen kita akan tambahkan satu div ini yang belum pernah kita cobain ya, belum kita tambahin div lah. Field chat. Nah, kita akan tambahkan field chat ya. Kemudian legend. Nah, ini field chat ini untuk mengcover kayak untuk pembatas gitu ya. Kita akan tambahkan di sini H3. Misalkan di sini saran. Kita save. Nah, kita lihat di sini sudah ada kayak covernya ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan buat form. Nah, kita form actionnya misalkan belum ada. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan ini table supaya lebih rapi lah. Sebenarnya harusnya pakai CSS tapi gak apa-apa. TR, TD, misalkan TD yang pertama ini saya mau kasih label untuk nama, ini nama. Nah, kita tambahkan TD lagi. Di sini input teks. Nah, ini ya. Nama dan nama. Oke, kita save. Nah, di sini sudah ada inputan untuk nama. Nah, ini akan kita duplikat lagi karena kita membutuhkan beberapa. Misalkan habis nama kita butuh, ini akan kita ganti dengan email. Oke, kita ganti dengan email. Ini tipenya email dan ID-nya juga email. Save. Nah, ini ada yang lebihan, tapi tutupnya belum ada. Kita save. Oke, email sudah ada. Kita save. Oke, kita tambahkan lagi satu. Ini kita duplikat lagi. Nah, misalkan telepon. Nah, ini email kan sudah. Kita akan ganti dengan telepon. Oke. Ini tutup labelnya hilang lagi. Kita ganti dengan huruf besar. Ini jadi tel. Kita save. Nah, ini untuk telepon. Nah, setelah telepon kita butuhkan lagi saran. Ini kita duplikat lagi ke bawah. Ini kita duplikat. Ini untuk saran. Oh, ini ada tutup label di sini. Ini juga jadi ada dua tutup labelnya ya. Ini juga nih. Oh, yang atas enggak. Nah, saran. Oke. Saran akan kita ganti dengan text area. Text area. Text area saran. ID-nya saran. Misalkan ini kita ganti dengan 300. Oh, ini kebanyakan. Taruhlah 100. Nah, ini seperti ini ya, saran. Oke, kita akan tambahkan tombol di sini. Nah, kita tambahkan tombol submit, TR. TD pertama kita akan kosongkan. Nah, TD kedua baru kita akan tambahkan input tipe button submit. Oke. Oke, di sini sudah ada tombol submitnya. Oke, ini sudah. Nah, kita puternya tinggal copy aja dari menu. Kemudian footer kita copy ke sini. Kita taruh di bawahnya div. Oke. Sudah jadi. Nah, kita kembali ke menu. Oke, ini home-nya sudah.
Kita ke menu, di sini sudah juga. Nah, saya coba besarkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Segini dah. Nah, seginilah. Nah, misalkan ini home kita, di sini ada side-nya, sini ada contoh menunya, ada artikel, ada testimoni, kemudian di sini juga ada menu. Oke, ini juga ada about nih. Oke, di sini untuk pesan nih kurang dikit ya. Nah, di bagian div ini kita tambahkan satu spasi supaya ada jarak nih ya, kayak gini ya. Oke, ini udah jadi semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tutorial terapan dari materi-materi sebelumnya kita gunakan di sini. Nah, ini contohnya ya. Nanti teman-teman kalau ingin mengambil contoh ini, saya akan taruh di GitHub. Nanti teman-teman tinggal ambil linknya di kolom deskripsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.